Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Permana, NPM 2021020270. Di sini saya dari kelas B, program studi hukum tata negara Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai kajian ayat dan hadis mengenai keharaman khamar dan narkoba. Langsung saja memasuki materi pertama, yaitu mengenai ayat tentang larangan khamar dan narkoba yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun, yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Asbabun nuzul ayat 219, yaitu ayat 219 ini turun berkenaan dengan kasus Umar bin Khattab, Mu'az bin Jabal, dan beberapa sahabat Ansor dan datang kepada Nabi. Mereka berkata, berilah kami fatwa tentang khamar dan judi yang membuat hilang akal dan menghabiskan harta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut, dan dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkurban untuk berpahala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Adapun asbabun nuzul mengenai ayat 90 ini, yaitu ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, dia melihat penduduknya meminum khamar dan makan dari hasil perjudian. Mereka bertanya kepada beliau tentang apa hukumnya. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 219 di atas. Mereka pun berkata, ayat tersebut tidak mengharamkan khamar dan judi, hanya menyebutnya sebagai dosa besar dan masih ada manfaat bagi manusia. Suatu saat ada seorang sahabat muhajirin yang menjadi imam sholat maghrib, namun bacaannya salah dan tertukar-tukar. Maka turunlah ayat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang lebih keras, yaitu surat Al-Maidah ayat 90 di atas. Maka manusia pada saat itu pun berkata, baiklah ya Tuhan kami, sekarang kami berhenti melakukannya.
Dan adapun hadis tentang larangan khamar dan narkoba, yaitu yang berbunyi haddatsana Khalafun Nur Walidi haddatsana Israilu an Sima kinani qari mata'an ibni Abbasini qala lamma najala tahrimul khamri qalu ya Rasulullah alladhina matu wa hum yasrabunal khamra fan najalas laisa alal zina amanu wa amilus solihati junahu fima saimu ila akhiril ayat. Ya artinya, diriwayatkan dari Ahmad telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Al-Walid telah menceritakan kepada kami Israel dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ketika turun larangan khamar, mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang telah mati sementara mereka pernah meminum khamar? Maka turunlah ayat, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dengan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu sampai akhir hayat. Yaitu adapun kandungan hukum dalam ayat dan hadis. Yang pertama, secara etimologi khamal berasal dari kata khamar yang bermakna satara, artinya menutupi, sedang hamara berarti memberi ragi. Adapun al-khamar diartikan arak, segala yang memabukkan. Khamar ialah zat yang memabukkan dan terbuat dari sari anggur atau semua zat minuman yang dapat menutupi dan menghilangkan akal. Yang kedua, minum khamar dan judi adalah perbuatan haram yang tercela karena merusak berbagai bidang. Merusak agama karena menyebabkan orang lupa Allah dan sholat, merusak kehidupan sosial dan rumah tangga karena menyebabkan pertengkaran dan permusuhan, dan merusak jiwa raga karena menyebabkan pertengkaran dan permusuhan, dan merusak jiwa raga karena menyebabkan penyakit serta bahaya mudarat lainnya. Yang ketiga, penetapan hukum khamar harus dilakukan secara bertahap dan lama karena khamar dan judi sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Arab yang sangat sulit dihilangkan saat itu. Awalnya, khamar dan judi tidak dilarang tegas, hanya dianggap sebagai dosa yang manfaatnya masih ada bagi manusia. Berikutnya, turun ayat lagi yang dimulai membatasi penggunaan khamar, yakni dilarang minum menjelang sholat agar tidak rusak sholatnya. Terakhir, barulah turun ayat 90 surat Al-Maidah sebagai pamungkas dan penegas haram minum khamar dan permainan judi. Yang keempat, jumhur ulama menegaskan bahwa khamar adalah setiap minuman yang menghilangkan akal dan menutupinya. Semua minuman itu haram. Khamar bisa dibuat dari anggur, korma, madu, jagung, dan gandum. Yang kelima, berdasarkan pembahasan di atas, maka ulama menyimpulkan sebagai berikut. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Yang keenam, pelaku minum minuman khamar dihukum cambuk 40 kali menurut mazhab Syafi'i dan dicambuk 80 kali menurut mayoritas ulama. Dan yang terakhir, khamar adalah najis atau racun, maka harus dijauhi. Dan kita akan memasuki tentang kasus. Di sini saya mengangkat kasus mengenai puluhan mahasiswa Universitas Sumatera Utara atau USU ditangkap saat pesta narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Utara melakukan razia di Universitas Sumatera Utara pada Sabtu tanggal 9 bulan 10 malam. Dari razia tersebut ditemukan puluhan mahasiswa sedang melakukan pesta narkoba jenis ganja. Petugas kemudian berhasil mengamankan sebanyak 47 orang, di mana 16 diantaranya dibebaskan karena tidak terbukti memakai narkoba, sementara 31 orang lainnya ditangkap dan terbukti mengonsumsi narkoba. 20 diantaranya adalah mahasiswa USU, yakni 14 orang masih kuliah dan 6 orang alumni.
dan sedangkan 11 orang lainnya adalah masyarakat biasa. Dari razia itu, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 508,6 gram. Dalam razia yang dilakukan BNNP Sumatera Utara di kampus USU itu tidak hanya menangkap para pemakai narkoba, tapi juga para pengedar narkoba, mahasiswa, dan ujar toga. Sementara itu, Wakil Rektor 1 USU Dr. Edi Ihsan SHMA mengaku razia ini merupakan rangkaian persiapan pembelajaran tatap muka yang akan digelar paling cepat semester selanjutnya. Ia menjelaskan pihaknya sebelumnya memang telah mengirimkan surat kepada BNNP Sumatera Utara untuk dilakukan penyisiran di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Salah satunya, kami ingin memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terindikasi di lingkungan Universitas Sumatera Utara, ujar Edi. Bagi mahasiswa yang saat ini ditahan pihak Universitas Sumatera Utara yang memberikan sanksi secara tegas, mahasiswa yang dijatuhi hukuman minimal 2 tahun akan langsung di drop out atau DO. Sementara itu, Wakil Rektor 5 Universitas Sumatera Utara, Insinyur Luhut Sihombing MP, menjelaskan pihak USU akan melakukan evaluasi terhadap akses masuk yang berada di kampus tersebut. Tindakan ini dilakukan karena saat ini kegiatan belajar mengajar mayoritas dilakukan secara daring. Masih ada beberapa kegiatan akademik yang dilakukan di lingkungan kampus, meskipun USU menerapkan pembelajaran dari rumah. Namun, beberapa kegiatan akademik masih dilakukan di USU, seperti misalnya etnomusikologi yang melakukan di studio mereka, ujar Luhut. Penangkapan ini telah dibenarkan oleh Kabid Pemberantasan BNNP Sumatera Utara, Kombes Pol Sempana Sitepu pada Senin tanggal 11 bulan 10. Dan analisis kasusnya, pembahasan mengenai keharaman narkoba itu bukan hanya keharamannya saja, tetapi juga berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia. Telah banyak dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis tentang keharaman dalam penggunaan khamar dan narkoba, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 dan 2020, dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Dan juga ada pula hadis yang menjelaskan seperti yang diuraikan di atas. Saat ini di Indonesia banyak yang menyalahgunakan narkoba, dikarenakan mungkin banyak beberapa faktor penyebabnya. Bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan atau menyalahgunakan penggunaan narkoba ini. Remaja pun saat ini banyak yang menggunakan narkoba, seperti yang telah dipaparkan di dalam kasus di atas. Faktor utama yang memungkinkan remaja ataupun anak di bawah usia itu seperti faktor lingkungan, faktor psikologis, faktor genetik, faktor rasa ingin tahu. Terdapat dalam salah satu artikel mengenai pemakaian narkoba di kalangan remaja, Badan Narkotika Nasional atau BNN dan Komisi Perlindungan Anak KPAI mencari solusi untuk mengenai penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja. Kedua lembaga itu menilai remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkoba mengingat angka coba pakai yang cukup tinggi, yakni 57% dari total penyalahgunaan narkoba. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI membeberkan data 23% penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA merupakan pelaku pencurian, 17,8% terjerat tindak pidana narkotika, diikuti dengan kasus asusila sebanyak 13,2%. KPAI juga membeberkan hasil survei terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi. Desa Putra menjabarkan 82,4% yang terjerat kasus narkotika berstatus pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar dan 31,14% sebagai kurir. Aturan yang mengatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkoba sudah disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Oktober tahun 2009 di Jakarta. Dijelaskan tujuan UU tersebut yaitu menjamin ketersediaan narkotika, menyelamatkan bangsa Indonesia, memberantas peredaran gelap, memberikan jaminan upaya rehabilitas. Adapun dalam Perpres
nomor 74 tahun 2013 mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang sudah disahkan pada tanggal 6 Desember 2013 yang telah ditegaskan pada pasal 7 ayat 2 bahwa penjualan dan peredaran minuman beralkohol dalam rangka pengendalian dan penguasaan tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit. Terdapat pula dalam hukum Islam narkotika dan obat-obatan terlarang seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah muhadirat. Hukum mengonsumsi benda-benda ini apapun bentuknya sudah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tak ada satupun ulama yang menyelisihkan keharaman muhadirat tersebut. Para ulama mengkiaskan hukum muhadirat pada hukum khamar. Mereka berdalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab radhiyallahu. Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi narkotika masuk dalam cakupan definisi khamar seperti yang disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu. Tidak diragukan lagi narkotika bisa mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antara sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan memengaruhi akal dalam menghukum atau menetapkan sesuatu hingga terjadi kekacauan dan ketidaktentuan yang jauh dipandang dekat dan yang dekat dipandang jauh. Alasan selanjutnya, jika benda-benda tersebut seandainya tidak termasuk dalam kategori memabukkan dan melemahkan, ia termasuk dalam jenis khaba'its dan membahayakan. Islam mengharamkan memakan sesuatu yang buruk dan membahayakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak boleh membahayakan dengan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya mudarat kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Segala sesuatu yang membahayakan manusia adalah haram. Inilah yang ditegaskan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Ayat lainnya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Adapun beberapa pendapat ulama mengenai keharaman narkoba dan khamar ini, yaitu yang pertama tentang ulama Hanafiyah, Ibnu Abidin berkata, al-banj atau obat bius dan semacamnya dari benda padat diharamkan jika dimaksudkan untuk mabuk-mabukan, dan itu ketika dikonsumsi sedikit seperti untuk pengobatan. Yang kedua tentang ulama Malikiyah, Ibnu Farun berkata, adapun narkoba atau ganja, maka hendaklah yang mengonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim, karena narkoba jelas menutupi akal. Dan yang ketiga, ulama Malikiyah Al-Yusi berkata, hati itu hanya berlaku pada orang yang mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Adapun untuk benda padat seperti narkoba yang merusak sampai akal, maka orang yang mengkonsumsinya pantas diberi hukuman. Namun, narkoba itu sendiri suci, berbeda-beda halnya dengan minuman yang memabukkan. Dan kesimpulan dapat diambil yaitu pengangkatan isu mengenai kasus penangkapan pemakaian narkoba dapat di Universitas Sumatera Utara yang terjadi pada Sabtu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai pukul 1.00 waktu Indonesia Barat silam, yang telah terjadi penangkapan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP. Puluhan mahasiswa Universitas Sumatera Utara ditangkap saat pesta narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Utara melakukan razia di Universitas Sumatera Utara. Sementara 31 orang lainnya ditangkap dan terbukti mengkonsumsi narkoba. 20 diantaranya adalah mahasiswa USU, yang 15 orang masih kuliah dan 6 orang alumni, dan sedangkan 11 orang lainnya adalah masyarakat biasa. Saat ini Indonesia banyak yang menyalahgunakan narkoba, dikarenakan mungkin banyak beberapa faktor penyebabnya. Bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan atau menyalahgunakan penggunaan narkoba, remaja pun saat ini banyak menggunakan narkoba seperti yang telah dipaparkan dalam kasus di atas, dan banyak dijelaskan di beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang sudah dijelaskan di atas. Adapun undang-undang yang mengatur tentang narkoba dan beberapa ulama yang sudah menjelaskan mengenai keharaman narkoba dan khamar.
Sekira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.